Bab 851. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mengejar dan membunuh sejauh 10.000 mil, murid-murid Namong berhenti mengejar dan membunuh, tidak berani melangkah lebih jauh. Saat kembali ke kota pertahanan, Lu Chen digendong kembali dan menerima penghormatan terbesar dari keluarga Namong. Dalam pertempuran ini, pihak Yaozu memiliki jumlah orang yang banyak dan berada di atas angin, sedangkan keluarga Namong berada dalam posisi yang dirugikan. Jika Lu Chen tidak mengambil tindakan untuk mengalahkan pasukan Yaozu Realem Xiantai, berapa lama pertempuran ini akan berlangsung dan berapa banyak orang yang akan mati. Lu Chen adalah pahlawan terhebat dalam pertempuran ini, layak dikagumi oleh semua murid Namong, dan layak dikagumi oleh pejuang muda yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, saat mengejar musuh, Lu Chen juga memiliki ide untuk mengambil kesempatan untuk masuk jauh ke dalam gua iblis, karena dia ingin menemukan tiruannya Ye. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia tetap melepaskan ide untuk memasuki gua iblis. Dia juga tidak mengetahui perkiraan lokasi avatar Ye, jadi dia tidak tahu di mana menemukannya. Jika daun avatar berada di bagian terdalam dari sarang iblis, maka Anda harus masuk jauh ke dalam sarang iblis. Itu akan lebih besar dari kepalanya. Gua iblis itu sangat besar, sarang iblisnya harus lebih besar, berapa banyak waktu yang terbuang. Terlebih lagi, Anyu jatuh ke dalam perangkapnya dan setuju untuk menemukan klon Ye, lalu mengirimkannya ke Xuantian Daozong. Berdasarkan pemahaman Lu Chen tentang Anyu, Bansi yang jujur itu tidak akan mengingkari janjinya kecuali dia tidak dapat menemukan tiruannya, Ye. Maka lebih baik kembali ke Xuantian Daozong dulu, dan menunggu Bansi mengirim klonnya Ye. Jika Bansi mengingkari janjinya, dia akan memasuki gua iblis saat itu juga. Setelah mengalami pertempuran melawan Yao Shan, Lu Chen menyadari bahwa perilaku Yaozu tidak biasa, dan cepat atau lambat akan terjadi perang ofensif skala besar. Pendapat Namong Kaitai sama dengan pendapat Lu Chen. Kota monster adalah pintu keluar terpenting dari gua monster, dan juga merupakan tempat yang paling mencerminkan niat ras monster. Sekarang, Yaozu terus meningkatkan intensitas perang, yang merupakan sebuah godaan. Ketika godaan selesai dan waktunya tiba, klan iblis akan menyerang dalam skala besar dan bertarung sampai mati dengan umat manusia. Adapun waktu serangan skala penuh Yaozu, Namong Kaitai berpikir itu akan segera terjadi, dan mendorong Lu Chen dan yang lainnya untuk berlatih lebih rajin sehingga mereka akan lebih cemerlang dalam perang di masa depan. Pada saat ini, Lu Chen juga menyadari bahwa dia harus mempercepat peningkatan wilayahnya, jika tidak, ketika terjadi perang habis-habisan, dia hanya bisa berkeliaran di medan perang jarak menengah. Berjalan keluar dari Gunung Zenyao dan mengucapkan selamat tinggal pada Namong Kaitai, ketiganya Lu Chen meninggalkan keluarga Namong. Keluarga Namong tidak memiliki formasi teleportasi yang besar untuk dunia luar, jadi mereka harus pergi keluar untuk mencari formasi teleportasi jika ingin kembali ke Sekte Xuantian Dao. Setelah beberapa putaran teleportasi, dia akhirnya kembali ke kota kuno dekat Xuantian Daozong. Ketiga Lu Chen tidak tinggal di kota kuno, dan segera bergegas ke sekte tersebut. Dan di sini, di luar gerbang gunung Xuantian Daozong, tidak peduli langit atau tanah, ada banyak orang. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di sini. Satu pihak ternyata adalah murid inti dari sekte Changyu, jumlahnya ribuan. Pihak lain adalah murid inti Xuantian Daozong, dan seluruh pasukan fanatik telah datang. Karena, tujuan kelompok murid Changyu datang ke sini adalah untuk menantang Lu Chen. Lu Chen tidak termasuk dalam sekte tersebut, dan Sangguan Jin, kekuatan tempur kedua dari Legiun Fanatik, secara alami keluar untuk bertarung. Lu Chen tidak ada di sini, aku bisa melawanmu atas namanya. Sangguan berdiri dengan pedang di pelukannya, dan sikap acuh tak acuh dari pembudidaya pedang terlihat sepenuhnya. Saya adalah murid inti utama dari sekte Changyu. Saya hanya mencari Lu Chen. Anda hanyalah bawahan Lu Chen, dan wilayah Anda rendah. Anda tidak layak bertarung dengan saya. Murid terkemuka Changyu setengah langkah dalam memurnikan para dewa. Melihat bahwa Sangguan Jin hanya memiliki posisi kuaterner Xiantai, dia tidak menyukainya sama sekali, jadi dia berkata dengan arogan, pada awalnya, sekte Changyuku ada hubungannya, jadi aku tidak bisa berpartisipasi dalam naga dan kompetisi peringkat harimau. Kalau tidak aku akan membunuh Lu Chen bajingan itu di kompetisi. Sungguh lelucon besar bahwa kamu berani menantang kakak senior Lu Chen. Niat baik, kembali dan berlatih lagi, mari kita bicarakan tentang itu setelah menerobos alam abadi,
Jika tidak, wilayahmu tidak cukup untuk kakak senior Lu Chen menyumbat gigimu. Jangan melihat Sangguan Jin yang hanya memiliki peringkat kuaterner dari alam Xiantai. Dia adalah seorang pendekar pedang, dan kamu mungkin bukan lawannya. Saya juga berada di alam kultivasi setengah langkah, bagaimana kalau saya berlatih bersama Anda? Murid inti lainnya dari Sekte Tao Xuantian membuka mulut mereka satu demi satu, entah diejek atau ditantang, dan itu tidak sama dengan pihak lain. Setelah kembali dari alam rahasia Xingluo, Wan Yan menerobos alam pemurnian dewa dan dipromosikan menjadi murid warisan sejati. Selain itu, banyak murid inti yang kuat pernah memasuki alam rahasia Xingluo, melihat kekuatan tempur Lu Chen, menerima bantuan Lu Chen, dan memuja Lu Chen dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Untuk pasukan Lu Chen, banyak orang yang memiliki ide untuk bergabung. Wajar saja jika mereka sangat sopan kepada para penggemar Legiun, bahkan mengagumi Sangguan Jin yang memiliki pedang yang kuat. Sejak Sangguan Jin tercerahkan di area hidup dan mati alam rahasia Xingluo, dia telah memahami banyak prinsip esoterik pedang, dan kekuatan tempurnya telah berkembang pesat, dan kekuatan pedangnya menjadi semakin kuat. Selain itu, Lu Chen meninggalkannya banyak pil Jiwen Xiantai. Untuk meningkatkan wilayahnya dengan cepat, dia langsung menggunakannya sebagai makanan. Kekuatan obat yang terkumpul di tubuhnya melebihi daya tahan tubuhnya. Kekuatan narkoba meledak. Selama periode waktu ini, anggota Legiun fanatik lainnya mencoba menerobos alam abadi, tetapi dia terus menerobos posisi biner, ternari, dan bahkan kuaterner. Seorang pembudidaya pedang gila melangkah ke posisi kuaterner alam Xiantai, dapat dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan pedang. Banyak murid inti yang memperhitungkan bahwa dia bisa mengalahkan peringkat ke-9 di alam tahap abadi, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan alam pemurnian dewa setengah langkah. Kapan Lu Chen akan kembali? Murid terkemuka, Chang Yu, tidak repot-repot memperhatikan pilihan murid Xuantian. Dia datang ke sini hanya untuk Lu Chen, dan tidak ada artinya bertarung dengan orang lain. Lu Chen membuat murid sekte dalam Lu Ben gila dalam kompetisi peringkat angin dan awan, dan membuat sekte Chang Yu kehilangan muka. Chang Yuzong ingin mendapatkannya kembali di bidang ini, dan menyerahkan tugas ini kepadanya. Namun kemudian, Chang Yuzong tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga dan harimau karena sesuatu, dan tidak dapat mengalahkan Lu Chen dalam kompetisi tersebut. Beberapa hari yang lalu, masalah sekte Chang Yu telah diselesaikan, dan dia segera membawa sekelompok saudara senior untuk merepotkan Lu Chen. Dia, pada dasarnya bertanya tentang situasi Lu Chen, tetapi selama Lu Chen keluar untuk bertarung, dia pasti akan menghapuskan Lu Chen. Tidak tahu, Sangguan ingin merespons dengan cara ini. Kalau begitu aku akan menunggu dia kembali. Murid utama, Chang Yu, berpikir sejenak, dan merasa lebih baik bersenang-senang daripada menunggu. Jadi dia berkata sambil mencibir, pokoknya, menunggu adalah menunggu, aku bisa bersenang-senang, kamu yang terkuat di bawah Lu Chen, kan? Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mengalahkanmu ketika Lu Chen datang. Bagus, Sangguan keluar dengan pedang di pelukannya, tapi ada orang lain di belakangnya. Itu adalah seorang anak laki-laki gemuk, memegang dua kuali di tangannya, kuali itu berkedip-kedip, dan berkualitas tinggi. Setelah diperiksa lebih dekat dia menemukan bahwa itu adalah bejana suci. Keduanya berakhir, murid Chang Yu yang terkemuka mengerutkan kening ketika dia melihat bocah gendut itu. Kamu berada di alam dewa setengah langkah, dan aku hanya berada di alam abadi tingkat keempat, dan naga gemuk hanya berada di alam abadi tingkat pertama. Apakah kamu takut kita tidak akan dapat bergabung? Kata Sangguan dengan tulus. Jadi dia adalah tukang reparasi perisai. Murid terkemuka Chang Yu menatap kuali Fat Boy beberapa saat, dan tiba-tiba menyadari. Pembudidaya pedang tidak memiliki pertahanan, dia hanya ingin menggunakan pot Fat Boy untuk menyelamatkan nyawanya. Pergi dan berlatihlah dengan ahli pedang. Murid terkemuka Chang Yu secara acak memilih sesama murid dan mengirim mereka untuk melawan Sangguan Jin. Dia adalah murid inti utama yang bermartabat dari Sekte Chang Yu, dan juga murid alam abadi terkuat dari Sekte Chang Yu. Dia adalah eksistensi tak terkalahkan dengan level yang sama, dan bahkan bisa melawan orang kuat di alam dewa. Bahkan jika Wan Yan, mantan kepala murid inti Xuantian Daozong, pernah menjadi jenderalnya yang kalah, dia hanya memandang rendah murid inti Xuantian Daozong. Kali ini dia datang ke Xuantian Daozong untuk memprovokasi dia, melawan Lu Chen, dia sudah merasa sedikit tidak wajar. Dikatakan bahwa Lu Chen bahkan tidak berada di alam teras abadi, itu berjarak ribuan mil dari alamnya.
Jika bukan karena Lu Chen mengalahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah pemurnian dewa dalam kontes peringkat naga dan harimau, dan mencapai peringkat terbawah peringkat naga dan harimau, dia tidak akan ingin menganggap Lu Chen sebagai lawan. Dia tidak mendapatkan banyak informasi, tapi itu terbatas pada kompetisi peringkat naga dan harimau. Jika dia bisa mengetahui tentang prestasi Lu Chen di alam rahasia Xingluo, dia mungkin tidak memiliki gagasan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak akan melawan bawahan Lu Chen, itu akan menjadi tindakan mencela diri sendiri, bahkan jika dia bisa menang dalam satu pertarungan, dia tidak ingin melakukannya. Terlebih lagi, rekan sektenya adalah Yuan ke-9 di alam tahap abadi, jadi hanya dengan satu pukulan, dia dapat melumpuhkan para penggarap pedang dan perisai. Saya tahu serangan kultivator pedang sangat kuat, tapi masih terlalu muda untuk bertarung dengan kakak laki-laki saya Cui Ling di wilayah Anda. Ayo lewati level saya dulu. Murid 9 Yuan Changyu di teras abadi keluar dengan cibiran di wajahnya, menunjukkan penghinaan yang besar terhadap Sang Guan Jin. Meskipun dia tidak berada di alam dewa setengah langkah, tetapi wilayahnya 5 tingkat lebih tinggi dari para pembudidaya pedang, dan dia memiliki 5 kekuatan umur panjang lebih banyak, sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan pembudidaya pedang dari 4 tingkat. Bahkan jika Anda menambahkan perbaikan pedang dan perbaikan perisai untuk meningkatkan pertahanan, lalu bagaimana? Perbaikan perisai lemak itu bahkan lebih buruk lagi, ia hanya memiliki 1 unit, dan tidak peduli seberapa tinggi pertahanannya, ia tidak bisa setinggi itu. Saat kamu bisa melakukan gerakan santai, kamu bisa menekan tukang reparasi pedang dan tukang reparasi perisai bersamaan di tanah, maju mundur, dan saling bergesekan. Kalau begitu aku akan membunuhmu dengan 1 pedang, dan melawan Cui Ling lagi. Sang Guan Jin melangkah maju, memegang sarungnya dengan tangan kiri, dan menekan gagangnya dengan tangan kanannya, membuat gerakan seperti pedang. Bunuh aku. Murid peringkat 9 tertegun sejenak, lalu tertawa keras, lelucon ini adalah lelucon paling lucu tahun ini. Kalau dipikir-pikir, aku juga mabuk. Jika siswa peringkat 4 ingin membunuh peserta pelatihan peringkat 9, meskipun saya berdiri dan membiarkan Anda melakukannya, Anda juga tidak dapat memotongnya. Kalau begitu kamu mati saja. Sang Guan ingin mengatakan bahwa, dengan gerakan tangan kanannya, dia menghunus pedangnya, nyanyian pedang bergema di langit, dan cahaya pedang melesat langsung ke langit. Tebas dengan pedang, ubah warna situasi, potong ruang, dan potong kekosongan. Cahaya pedang secepat kilat, dan kekuatan pedang seberat 10.000 jun. Ketika energi pedang lewat, ia akan menggali bumi ke dalam selokan dalam yang membentang ratusan kaki. Hati-hati, pedangnya kuat. Cui Ling, murid kepala sekte Changyu, terkejut, dan segera mengingatkannya. Murid Changyu peringkat 9 juga menyadari bahwa dia meremehkan musuh, tetapi pedang Jianxiu telah tiba, dan dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjatanya untuk melawannya, jadi dengan tergesa-gesa, dia harus memukulnya. Ledakan, ujung pedang memotong kepalan tangan, menghancurkan kekuatan kepalan tangan, menghancurkan kepalan tangan, dan meledakkan lengan. Pedangnya terus menebas, dan sasarannya adalah kepala lawan. Tidak, murid Changyu 9 Yuan ketakutan dan tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Lengannya terpotong, dan ketika kekuatan tempurnya anjlok, dia sudah dikunci oleh energi pedang. Jauhkan orang-orang di bawah pedang. Cui Ling terkejut, sosoknya bersinar, dan dia secara pribadi menyelamatkan orang-orang. Namun sudah terlambat, ujung pedangnya sudah terpotong, dan jatuh dari kepala rekan muridnya. Peng! Murid Changyu terbelah 2 oleh pedang, dan embusan darah keluar, tumpah ke tanah. Orang kuat 9 Yuan di alam abadi jatuh. Ribuan murid Changyu menjadi pucat karena terkejut, dan juga terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa posisi keempat benar-benar memotong posisi ke-9, perbaikan pedang ini terlalu mesum. Beraninya kamu memenggal kepala adik laki-lakiku, kamu masuk neraka. Cui Ling tidak bisa menyelamatkan siapapun, jadi dia sangat marah sehingga dia berbalik dan langsung meninju Sang Guan Jin. Pukulan itu meledak ke langit, menghancurkan sebagian ruang, menghancurkan kehampaan, dan beratnya pukulan tersebut, tanah tenggelam dan retak ke segala arah, membentang hingga ratusan kaki. Saat ini, pedang Sang Guan Jin baru saja ditarik, dan dia belum sempat menyerang lagi. Tutupi langit. Fat Dragon menjerit pelan, dan mengorbankan 2 artefak suci tingkat atas, menopang keterampilan tempur tingkat menengah yang menyelimuti langit, dan langsung membentuk garis pertahanan yang kuat untuk memblokir Sang Guan Jin. Ledakan, tinjunya menghantam kuali,
dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi, yang memekakkan telinga dalam radius ribuan kaki. Ketika Kuali terkena pukulan, hanya ada bekas kepalan tangan yang dalam di permukaan Kuali, dan orang-orang di belakang Kuali tidak ada hubungannya dengan itu. Seorang penggarap perisai dengan posisi kesatuan benar-benar dapat memukul saya, apakah ada kesalahan? Mata Cuiling membelalak, segala macam ketidakpercayaan, segala macam tiga pandangan yang ditumbangkan, segala macam keraguan tentang kehidupan. Tidak hanya Cuiling, tetapi juga murid Chang Yu lainnya, merasa bahwa mereka menemui berbagai hal aneh hari ini. Teknik perisai tukang reparasi perisai itu aneh, sepertinya itu adalah teknik pertarungan tingkat tinggi. Juga, dua pot penggarap perisai juga sangat aneh. Tampaknya berkualitas tinggi, agak mirip artefak suci. Pantas saja sang penggarap pedang mencabut penggarap perisai tersebut. Ternyata penggarap perisai tersebut memiliki pertahanan yang kuat dan dapat melindungi nyawa sang penggarap pedang. Pembudidaya perisai ini mungkin lebih sulit daripada pembudidaya pedang itu. Ya Tuhan, kedua orang ini cukup sulit untuk dihadapi. Jika Tuan asli Lu Chen datang, bukankah? Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Banyak murid Chang Yu saling berbisik, berdiskusi dengan suara pelan. Sebelumnya, mereka mengabaikan tukang reparasi pedang dan perisai, tapi sekarang mereka harus menghadapinya dengan jujur. Panci Tuan gemukmu, bahkan yang kuat di alam pemurnian tidak bisa masuk, kamu baru setengah jalan melalui alam pemurnian, jadi pergilah ke pinggir lapangan. Fei Long berkata penuh kemenangan, kalau begitu aku akan menghancurkan potmu yang pecah, dan kemudian menghancurkanmu ke lantai 18 neraka. Cuiling marah dan marah, lalu meninju lagi, bertujuan untuk menghancurkan pot Fei Long. Jika kamu ingin menghancurkan potnya, ambillah pedang dariku dulu. Sangguan Jin mencibir, menghunus pedangnya, dan menebas Cuiling. Hancurkan pedangmu. Pedang kultivator pedang sangat kuat, dan Cuiling tidak ingin terkena pedang, jadi dia membalikkan punggungnya, alih-alih menghancurkan pot, dia menghancurkan pedangnya terlebih dahulu. Ledakan, sebuah pukulan mengenai ujung pedang, menghancurkan kekuatan pedang, tapi tidak bisa menghancurkan pedang suci teratas. Masih ada sisa kekuatan di tinjunya, dan dia terus memukul sepanjang perbaikan pedang, tapi sayangnya sebuah panci besar berdiri di depannya dan menerima pukulan terakhir. Hai, pedang dan perisai patah macam apa yang bisa menahan tinjuku? Datang lagi, Cuiling sangat marah, meraung, dan melancarkan pukulan cepat, yang semuanya mengenai Fei Long. Hanya dalam satu tarikan napas, puluhan pukulan menghantam Kuali Fat Dragon, membuat serangkaian dentuman pingpong, dan gelombang suara yang kuat berdampak, menyebabkan orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran tersebut menutup telinga mereka. Panci itu pecah dengan puluhan bekas kepalan tangan, hampir rata, dan terkelupas di tempat. Saya menggunakan panci ganda, hancurkan satu dan akan ada satu lagi. Fei Long terkekeh, membuang pot sampah, dan mengambil pot bagus lainnya. Tidak peduli berapa banyak pot yang kamu buat, aku bisa menghancurkan semuanya. Cuiling hendak diledakkan oleh amarah naga gendut itu, dan terus meninju panci, jika dia tidak membunuh naga gendut itu, dia akan mati karena amarah. Cahaya pedang menghancurkan ruang dan memotong ke arah Cuiling. Itu adalah pedang seorang kultivator pedang itu membawa kemauan, dan pedang itu begitu kuat sehingga meremehkan dunia. Cuiling sekarang 1 lawan 2, dia ingin membunuh kultivator perisai dan kultivator pedang, jadi dia harus menggunakan dua hal sekaligus. Bebaskan tangan kiri Anda untuk menahan cahaya pedang, sementara tangan kanan Anda terus menghancurkan pot. Keuntungan menggunakan satu pikiran dan dua tugas adalah menangani keduanya, perbaikan pedang dan perbaikan perisai bertarung bersama. Kerugiannya adalah kekuatannya tersebar, dan agak tidak berdaya untuk mengenai lawan, dan ada biaya yang harus dikeluarkan. Pedang Jianxiu tidak bisa menembus kekuatan tinju Cuiling, tapi jika dipotong terlalu banyak, akan berbeda. Pedang Jianxiu semakin cepat dan semakin cepat, pedang demi pedang, kekuatan tinju Cuiling akhirnya terputus, dan bahkan tinjunya terpotong dengan noda darah. Namun, Cuiling tidak terlalu peduli, selama tinjunya tidak dipotong, tidak ada yang serius. Jika dia ingin membunuh kultivator pedang, dia harus menghancurkan kultivator perisai. Oleh karena itu, dia lebih memilih dipenggal oleh pembudidaya pedang daripada menyerang naga gemuk tanpa henti, meninju Fei Long dengan setiap pukulan. Ledakan, dan pada saat ini, Kuali Fei Long membawa puluhan pukulan berat Cuiling, dan akhirnya lumpuh. Bocah gendut, aku sudah menghancurkan kedua potmu,
Apalagi yang kamu gunakan untuk melawan, gunakan tubuh gemukmu. Cuiling menghancurkan kekuatan pedang itu dengan sebuah pukulan, lalu tertawa keras, membuka tangannya yang besar, dan meraih Fei Long. Dia ingin menangkap Fei Long dan mencabik-cabiknya hidup-hidup untuk menghilangkan kebenciannya. Saat berikutnya, senyumannya menegang, karena Fei Long memiliki dua kualil lagi di tangannya. Kedua pot besar itu mirip dengan pot bekas, keduanya berkualitas tinggi. Bocah gendut, bukankah kamu hanya punya dua pot? Kenapa masih ada satu pot? Cuiling tertegun. Tuan gendutmu punya lebih dari dua pot, terlalu banyak. Fat Dragon tertawa keras, dan sambil berpikir, lebih dari 1000 pot muncul di sampingnya, semuanya adalah artefak suci, dengan kualitas tinggi dan rendah, dan lusinan pot tingkat atas saja. Banyak, Cuiling sangat marah hingga hampir muntah darah sebanyak 3 liter. Kecil, hancurkan, lebih dari 1000 pot, cukup untuk kamu hancurkan selama sehari semalam. Fei Long tertawa, bahkan jika kamu menghancurkannya selama 3 hari 3 malam, aku akan menghancurkan semua potmu. Cuiling sangat kesal sehingga dia meminum ramuan dan terus menghancurkan panci. Fei Long dihancurkan, tapi Cuiling juga dipenggal. Sangguan Jin juga meminum pil ki pengangkat 9 pola, dan kemudian melanjutkan menyerang dengan pedangnya. Setelah setengah jam, Cuiling menghancurkan 50 atau 60 kuali, dan kekuatannya sedikit lemah, dan kecepatan menghancurkan kuali juga melambat. Selain itu, tubuh Cuiling juga penuh dengan bekas luka, dan pedang dari tukang reparasi pedang memiliki kerusakan, yang membuatnya sedikit tidak dapat menopang. Di sisi lain, Jian Xiu berdiri di belakang Fat Dragon dan hanya fokus memotong orang dengan pedangnya, pedang demi pedang, membuat Cuiling sangat malu. Tapi Fei Longding berada di garis depan, mengandalkan terlalu banyak pot, sambil mengganti pot secara bergantian untuk bertahan dari serangan, sambil menertawakan Cuiling, dia menjadi tenang seperti anjing. Setelah bertarung selama setengah jam, Cuiling memecahkan 20 atau 30 pot lagi, tetapi ada juga beberapa luka pedang yang dalam di tubuhnya, dan dia akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan terpaksa mundur dari pertempuran. Bagus, semua murid Xuantian bersorak, tetapi semua murid Chong Changyu memiliki wajah yang gelap, dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu harus berkata apa. Penggarap pedang dan penggarap perisai bertarung 2 lawan 1, dan semakin banyak penindasan maka semakin sedikit. Namun, ranah Cuiling jauh lebih tinggi daripada ranah perbaikan pedang dan perbaikan perisai, dan yang besar menindas yang kecil. Keunggulan keduanya saling meniadakan. Biasanya, Cuiling dapat dengan mudah mengenai 100 pembudidaya pedang dan perisai. Tapi Cuiling dipukuli dan berhenti karena malu, yang memang agak memalukan. Saya juga harus mengatakan bahwa serangan kultivator pedang tidak normal, dan pertahanan kultivator perisai sangat kuat. Apakah kamu masih bertarung? Sangguan ingin bertanya. Kamu tidak perlu bertanya, jika dia terus berjuang, dia tidak akan berhenti. Fei Long tertawa. Ayo pergi bersama, lakukan keduanya. Dengan marah, Cuiling segera memberi perintah kepada murid Chang Yu lainnya. Namun, ribuan murid Chang Yu saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah sekte Xuantian Dao, ini wilayah mereka, bukan wilayah sekte Chang Yu mereka. Tidak masalah jika Anda datang untuk menendang Ola, Anda dapat menemukan seseorang untuk bertarung sendirian, tetapi jika Anda terburu-buru bertarung dalam kelompok, itu melanggar aturan seni bela diri. Sekte Tao Xuantian diawasi oleh orang-orang kuat, bagaimana mereka bisa duduk diam? Biarpun itu perkelahian geng, mereka tidak bisa mengalahkan yang lain. Tidak semua murid inti sekte Changyu datang, tetapi hanya sejumlah kecil, ribuan. Tapi semua murid inti Xuantian Daozong keluar, hampir 100.000 orang. Begitu terjadi perkelahian, ketika Cuiling mengeluarkan perintah ini, dia sama sekali mengabaikan situasi sebenarnya. Entah kepalanya ditendang keledai, atau dia terlalu impulsif karena darahnya. Cuiling, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kami. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengalahkan kakak laki-lakiku Lu Chen? Fei Long berkata dengan nada menghina, kakak laki-lakiku dapat membunuh 100 dari kalian hanya dengan satu serangan, berapa banyak nyawa yang cukup untuk mati. Kamu, bahkan bukan bajingan di depan kakak laki-lakiku, kembalilah berlatih, dan kembalilah setelah menerobos alam dewa pemurnian, mungkin itu akan sedikit menarik untuk dilihat. Aku di sini, aku harus menunggu sampai Lu Chen muncul. Cuiling sedikit tenang, dan tidak menyebutkan perkelahian geng lagi, tapi menolak untuk kembali.
Dia memiliki misi yang dipercayakan oleh sekte tersebut untuk membunuh Lu Chen, mendapatkan kembali tempatnya, dan membalaskan dendam Xiahou Wang Cheng dan Lu Ben. Jika dia kembali dengan tangan kosong, dia akan dihukum oleh para tetua. Bagaimana dia bisa bertahan di sekte Changyu di masa depan? Cui Ling berpura-pura tidak pergi, yang membuat murid-murid Xuantian merasa sedikit kewalahan. Ribuan murid Changyu ini bukanlah murid inti biasa, mereka semua berada di alam teras abadi di atas peringkat Yuan tinggi, dan banyak dari mereka berada di alam pemurnian dewa setengah langkah. Di pihak Xuantian Daozong, kekuatan yang lebih kuat juga harus ditinggalkan untuk menjaga murid-murid Changyu di luar gerbang gunung, untuk menghindari masalah lain. Menurut aturan antar sekte, murid inti menentang murid inti. Kemudian, murid inti elit Xuantian Daozong hampir tidak perlu kembali. Mereka harus menemani kelompok murid Changyu ini meminum angin barat laut di luar gerbang gunung. Mereka datang untuk Lu Chen, lalu legiun fanatik kita akan tinggal, dan yang lain bisa kembali. Sangguan ingin mengatakannya, tidak, wilayah pasukan fanatikmu terlalu rendah, tidak aman untuk tinggal di sini. Benar, pasukan fanatikmu masih berada di sekte dalam, dan kamu belum dipromosikan menjadi murid inti. Murid inti menghadapi murid inti, elit menghadapi elit, inilah aturannya, dan kamilah yang akan bertahan, bukan pasukan fanatikmu. Banyak murid inti Xuantian Daozong berbicara satu demi satu, tidak setuju untuk membiarkan legiun fanatik tetap tinggal, dan tidak merawat mereka. Kapan Lu Chen akan kembali? Cui Ling bertanya sambil meminum pil penyembuh. Dia juga ingin pertempuran cepat, dan tidak ingin menunggu terlalu lama di luar gerbang gunung Xuantian Daozong. Mungkin sebulan, mungkin setahun, kalau tidak sabar, kamu bisa kembali. Kata Fei Long, 1 tahun. Jika Lu Chen benar-benar kembali dalam setahun, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan menunggu setahun penuh. Jika tidak, bagaimana dia akan kembali ke sekte untuk urusan bisnis? Tunggu setahun, apakah kamu bosan? Di luar, 3 sosok muncul, menuju gerbang gunung. Pemimpinnya adalah Lu Chen, diikuti oleh yang tinggi dan pendek. Itu Lu Chen, dia kembali. Sudah waktunya untuk kembali. Haha, bukankah murid Changyu menolak untuk pergi? Bukankah kamu harus menunggu Lu Chen? Sekarang setelah Lu Chen kembali, keinginan mereka terkabul. Pertunjukan besar sudah dimulai, tunggu saja murid Changyu untuk melarikan diri karena malu. Saya sudah meramalkan mayat Cui Ling. Saya juga, Dito. Banyak murid Xuantian yang keluar dari alam rahasia Xing Luo bersorak. Bos! Seluruh fanatik legion juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Saudaraku, kamu akhirnya kembali, tapi kamu sangat merindukanku. Fei Long yang paling bersemangat, bergegas dan memeluk. Kau seorang prajurit, pergilah. Lu Chen mengulurkan kakinya dan menendang naga gemuk itu terbang 100 kaki. Kamu adalah Lu Chen. Cui Ling datang untuk bertanya. Lu Chen tidak berbicara, tetapi hanya melambaikan punggung tangannya dan menamparnya. Bentak. Tamparan keras terdengar. Cui Ling mendapat bekas tamparan di pipi kirinya dan membengkak dengan cepat. Beraninya kamu memukulku. Cui Ling sangat marah, dan hendak bergerak, ketika tiba-tiba matanya kabur, dan dia melihat sebuah tangan besar ditampar. Dia secara tidak sadar ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Bentak. Tamparan keras lainnya menyebar ke seluruh gerbang gunung. Cui Ling juga memiliki 5 sidik jari di pipi kanannya yang bengkak parah. Akhirnya pipi kiri dan kanannya simetris, dan seluruh wajah Cui Ling bengkak total. Cui Ling juga sangat tercengang. Lu Chen menamparnya dengan santai, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan macam apa ini? Ini sepenuhnya adalah kekuatan pemurnian para dewa. Cui Ling menggosok matanya, lalu menatap Lu Chen dengan tenang. Tidak peduli seberapa hati-hati dia melihatnya, dia akhirnya memutuskan bahwa Lu Chen hanyalah satu-satunya di alam teras abadi. Dari mana dia berasal? Dari alam pemurnian dewa. Hanya satu di alam Xiantai, jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Cui Ling sangat marah, dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan dia tidak akan berhenti sampai Lu Chen kehilangan akalnya. Tanpa diduga, Lu Chen juga meraihnya dengan satu tangan, dan dia serta Cui Ling saling berpegangan, bersaing untuk mendapatkan pegangan. Bertarunglah denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Cui Ling meraung dan meremas dengan kuat, tetapi ternyata dia tidak bisa meremas cakar Lu Chen. Sekte Changyu awalnya adalah sekte besar, tapi sayang sekali selalu ada beberapa murid yang suka mati.
Itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Lu Chen mencibir, dan dengan jentikan cakarnya, tulang tangan Cui Ling hancur di tempat. Ah! Cui Ling merasakan sakit yang tak tertahankan dan berkata dengan keras. Bagus, kerja bagus. Seharusnya begitu. Dari sisi Xuantian Daozong, terdengar tepuk tangan meriah. Dan murid-murid Chang Yu itu memiliki wajah muram, semuanya mengerutkan kening. Lu Chen terlalu kuat, begitu mereka bertemu, dia menamparkan Cui Ling 2 kali, mencubit tulang tangan Cui Ling, dan memberikan pukulan yang bagus. Cui Ling adalah murid inti utama mereka. Bagaimana mereka bisa bahagia karena Cui Ling dianiaya seperti ini? Saya Lu Chen, apa yang dapat kamu lakukan dengan saya? Baru kemudian Lu Chen menanggapi perkataan Cui Ling barusan, tapi dia menanyakan pertanyaan itu dengan sadar, hanya untuk menggoda Cui Ling. Karena dia sudah lama kembali, tapi dia tidak langsung muncul karena dia melihat Sangguan Jin dan Fei Long baik-baik saja. Aku mewakili Sekte Changyu, dan aku di sini untuk berdiskusi denganmu. Cui Ling ditahan oleh Lu Chen, dan tidak bisa marah lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya, sama seperti kamu, bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Lu Chen terus mencubit Cui Ling dan berkata sambil tersenyum. Lepaskan aku akan bertarung secara resmi denganmu. Kata Cui Ling, tulang tanganmu sudah meledak, dan sudah terlambat bagimu untuk berobat, jadi apakah kamu punya waktu untuk belajar dariku? Lu Chen tentu saja tidak mempercayai omong kosong Cui Ling. Aku akan menyembuhkan tanganku dulu, lalu aku akan melawanmu. Kata Cui Ling, oke, kalau begitu pergi dan obati tanganmu. Lu Chen tersenyum, tiba-tiba menggoyangkan cakarnya, dan kekuatan yang dihasilkan. Jaga orang-orang di bawah komandomu. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari sudut tak jauh, membuat Xie kaget. Segera setelah itu, paksaan yang kuat turun, langsung menekan Lu Chen, mencoba menekan Lu Chen sehingga dia tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dan saat paksaan itu muncul, semua murid Xuantian terkejut. Karena, itulah paksaan dari pembangkit tenaga listrik 2 bentuk di alam pemurnian para dewa. Namun, Lu Chen tidak terpengaruh oleh paksaan. Dia sudah mengetahui denyut nadi Cui Ling, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia harus lakukan. Tidak ada yang namanya menjaga orang di bawah komandonya. Ledakan, Lu Chen meludahkan tangannya, menerbangkan Cui Ling di tempat, dan langsung koma. Sesosok muncul dari sudut terpencil itu, memeluk Cui Ling, memeriksa denyut nadinya, dan segera menjadi marah. Lu Chen, kamu benar-benar mematahkan meridiannya dan melumpuhkan kultivasinya. Dia punya keberanian untuk datang ke stadion, jadi dia harus bersiap untuk mati. Lu Chen memandang orang itu dengan dingin, dan berkata, dia datang untuk mempermalukan sesama muridku dan bahkan ingin membunuh saudaraku. Aku tidak mengambil nyawanya, itu sudah sangat baik. Itu adalah seorang pria muda, mengenakan jubah bulu biru, dengan aura yang kuat, dia mampu menyulap pembangkit tenaga listrik 2 bentuk. Dia adalah murid sejati sekte saya. Ternyata kita punya saudara yang diam-diam mengawal kita. Siapa nama kakak laki-laki ini? Saya juga tidak tahu. Ada begitu banyak murid sejati di sekte ini, dan saya bukan murid sejati. Bagaimana saya bisa mengenal mereka? Tidak masalah, kita memiliki kakak laki-laki sejati yang akan keluar. Lu Chen tidak mampu untuk pergi kemana-mana kali ini. Sayang sekali kakak senior Cui Ling terlalu ceroboh, dan basis kultivasinya dihapuskan. Bahkan kakak senior Zhen Chuan tidak bisa menyelamatkannya. Bagi generasi pejuangku, dihapuskan lebih buruk daripada mati. Murid Chang Yu itu semuanya menunjukkan kegembiraan saat mereka melihat orang kuat dari sekte tersebut muncul. Lu Chen, kamu membunuh si jenius sekte Chang Yu-ku, Xiahou Wang Cheng, dan membuat si jenius dari sekte kita, Lu Ben, gila, menurutmu tidak apa-apa. Pembangkit tenaga listrik 2 bentuk sekte Chang Yu dalam kondisi dewa pemurnian menyerahkan Cui Ling yang setengah mati kepada murid Chang Yu lainnya untuk dirawat, dan kemudian mendekat. Jadi, sekte Chang Yu akan terus mengirimkan orang untuk menggangguku, kan? Lu Chen bertanya. Benar, Master 2 bentuk pemurnian para dewa memiliki ekspresi angkuh di wajahnya, dan dia berani mengangguk sebagai pengakuan. Tetapi kamu, murid inti utama, tidak terlalu kuat, kata Lu Shen. Cui Ling yang pertama muncul. Kata pria kuat 2 bentuk itu. Begitu, kaulah yang duduk sebagai pemimpin. Jika Cui Ling bukan lawanku, giliranmu untuk bertarung. Lu Chen mengangguk, menunjukkan ekspresi yang seharusnya begitu.
Sebelumnya, dia memikirkan masalah di luar, yang berhubungan dengan kekuatan tempurnya. Dia telah mengalahkan Fan Dang, yang berada di setengah langkah pemurnian para dewa, di kompetisi peringkat naga dan harimau. Bagaimana mungkin Sekte Changyu tidak menerima berita tersebut? Bahkan jika Sekte Changyu tidak mengetahui kekuatannya di alam rahasia Xingluo, mereka seharusnya tidak mengirim murid yang berada di alam dewa setengah langkah untuk mengganggunya. Tentu saja, aku diam-diam mengikuti pengawalan, bahkan Cuiling tidak tahu, jika dia bukan lawanmu, aku secara alami akan muncul untuk menyelamatkan orang. Ahli pemurnian roh bermuka dua itu sangat kesal. Sebagai murid sejati Sekte Changyu, misinya tidak sesederhana mengawal. Lu Chen benar, jika Cuiling bukan lawannya, dia akan menemukan cara untuk bergerak. Tidak peduli apa, dia akan menghancurkan Lu Chen dan memenangkan kembali posisi sekte tersebut. Namun ia tidak menyangka bahwa Lu Chen tidak bermain kartu sesuai rutinitasnya, bahkan tidak menyapa, dan langsung menghajar Cuiling, yang membuatnya tidak siap. Ketika dia melihat Lu Chen menjabat tangannya, dia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan Lu Chen menggunakan kekuatan tempurnya untuk membunuh Cuiling. Dia berpikir bahwa melepaskan paksaan akan mampu menekan Lu Chen dan menyelamatkan Cuiling. Dia agung dalam dua bentuk pemurnian para dewa, dan Lu Chen berada dalam kondisi tinggi selama lebih dari satu putaran. Dia memiliki paksaan kekuatan roh primordial, dan dia masih tidak menekan Lu Chen sampai mati. Tapi segalanya benar-benar di luar dugaannya. Lu Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh paksaannya, dan langsung melumpuhkan Cuiling. Benar-benar hantu. Lu Chen memenggal kepala Xiahou Wang Cheng, membuat Lu Ben gila, dan sekarang menghapuskan Cuiling, yang penuh dengan kebencian terhadap Chang Yuzong. Tiga jenius seni bela diri dari Sekte Changyu lebih menjanjikan dari yang lain, tetapi mereka semua ditangani oleh Lu Chen. Jika dia tidak menjaga Lu Chen hari ini, akan sulit baginya untuk kembali ke Sekte untuk mengaku. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda hanya satu yuan di teras abadi, tetapi Anda memiliki kekuatan tempur alam dewa, dan Anda dapat dengan mudah membunuh setengah langkah alam dewa. Itu terlalu ceroboh bagi Sekte kami. Petik 2. Pria berwujud dua yang memurnikan para dewa menatap Lu Chen, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata dengan nada tegas, karena kamu memiliki kekuatan tempur untuk memurnikan para dewa, maka aku tidak memiliki banyak keraguan. Identitas menantang Anda, dan saya rasa Anda tidak akan menolaknya. Mendengar ini, semua murid Chang Yu menunjukkan kegembiraan, dan balas dendam Cuiling karena digulingkan diperkirakan akan terungkap. Melihat penampilan burung Lu Chen yang menantang, kemungkinan besar dia akan bertarung, dan dia pasti akan mati. Lu Chen mampu menggantung dan mengalahkan Cuiling sesuka hati, dan dia memang memiliki kekuatan untuk memurnikan para dewa, tetapi paling banyak itu hanya pada tingkat pemurnian para dewa. Bagaimanapun, Lu Chen hanya satu yuan di alam teras abadi, dan hanya memiliki kekuatan Shou Yuan, bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan roh primordial di alam dewa. Kekuatan lusinan esensi kehidupan tidak sebaik kekuatan roh primordial hantu. Terlebih lagi, saudara Zhenchuan adalah orang kuat yang memurnikan dua bentuk dewa, dan kekuatan roh asli telah memasuki bentuk transformasi dari bentuk virtual. Tidak peduli seberapa abnormal kekuatan tempur Lu Chen, dia tidak bisa menjadi lawan dari saudara kandungnya. Tentu saja, Lu Chen tidak berani melawan, jadi itu saja. Tapi sepertinya kakak senior Zhenchuan tidak ingin melepaskan Lu Chen. Di sisi Xuantian Daozong, 100.000 murid inti dan seluruh pasukan fanatik terdiam, dan semua orang gugup, takut Lu Chen akan bertarung secara impulsif. Secara khusus, banyak murid inti di tingkat elit telah memasuki alam rahasia Xingluo dan melihat Lu Chen memenggal kepala Fan Dang dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka juga mengetahui sejauh mana kekuatan tempur Lu Chen. Menurut penampilan Lu Chen dan Fan Dang, tingkat kekuatan tempurnya lebih tinggi dari bentuk pertama, dan sedikit lebih rendah dari bentuk kedua. Dan murid sejati dari Sekte Changyu sedang melonjak dan kuat, sudah berada pada kondisi puncak pemurnian dua bentuk dewa. Oleh karena itu, terlihat bahwa Lu Chen tidak bisa menjadi lawannya. Meskipun yang tinggi dan yang pendek, mereka juga berpikir demikian, dan mereka takut Lu Chen benar-benar akan menerima tantangan itu. Lu Chen berada di Gunung Duanyang, memenggal kepala Mingli, yang memiliki dua bentuk pemurnian dewa. Dua yang tinggi dan pendek tidak hadir, dan Lu Chen tidak menyebutkannya kepada mereka, jadi tidak ada yang mengetahuinya. Lelucon apa? Kamu adalah dewa berwujud dua, dan kakak laki-lakiku adalah Sende Yiyuan, yang levelnya sama sekali tidak sama.
Kamu berani menantang kakak laki-lakiku, apakah kamu ingin malu? Fat Dragon tidak mempedulikan apapun, hanya memecah kesunyian dan menertawakan pihak lain. Lu Chen memiliki kekuatan tempur untuk memurnikan para dewa, saya menganggapnya sebagai orang dengan level yang sama. Itulah yang dikatakan pembangkit tenaga listrik dua bentuk itu. Sama seperti kakakmu, kamu adalah murid sejati dari Sekte Changyu, dan kakak laki-lakiku bahkan bukan murid inti saat ini, dia masih murid batin. Fei Long terus mencibir, kamu adalah murid sejati yang bermartabat yang menantang murid batin, apakah kamu akan kembali seiring berjalannya waktu? Sejak saya menantang Lu Chen, saya secara alami menganggap Lu Chen sebagai murid sejati, dan statusnya setara dengan saya. Pria bermuka dua yang memurnikan semangat mencoba yang terbaik untuk memberi penghargaan tinggi pada Lu Chen, tetapi tidak peduli apa, dia bersikeras untuk menarik Lu Chen ke dalam tantangan. Lu Chen tidak berbicara, dan menyaksikan penampilan pria itu dengan penuh minat, yang sangat menyenangkan. Belum terlambat untuk membersihkan diri setelah penampilan orang itu, lagi pula, ini belum terlambat. Tetapi pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang gunung. Meskipun Lu Chen telah melangkah ke alam abadi, dia belum menjadi murid inti. Dia masih murid batin, yang tidak sesuai dengan statusmu sebagai murid sejati dari Sekte Changyu. Tantanganmu terhadap Lu Chen tidak cocok untuk aturan seni bela diri. Jika Anda ingin menemukan seseorang untuk belajar, saya akan melakukannya. Sekte dapat mengirimkan murid sejati dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Anda. Orang-orang dari Sekte Changyu datang untuk mengambil baju mereka, dan murid inti secara alami keluar untuk menghadapi mereka, tetapi di dalam sekte tersebut, masih ada tetua yang diam-diam mengawasi. Ada kesepakatan antar sekte, murid dari kedua belah pihak akan saling bertarung. Selama itu adalah duel satu lawan satu dengan level yang sama, apakah itu pertarungan hidup atau mati atau tidak, para tetua yang diam-diam memantau umumnya tidak peduli. Tetapi pihak lain telah bertindak terlalu jauh, dan para tetua masih harus ikut campur jika alam pemurnian dewa melawan alam panggung abadi. Tidak, aku menganggap Lu Chen memiliki level yang sama, jadi aku akan bertarung dengan Lu Chen. Tentu saja, Master Roh Pemurnian dua bentuk tidak setuju dan bersikeras untuk menantang Lu Chen. Menurut kesepakatan antar sekte, tantanganmu tidak valid, dan Lu Chen tidak perlu bertarung. Suara tetua itu terdengar lagi, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Mendengar ini, corak dari pembangkit tenaga listrik dua bentuk yang memurnikan roh menjadi gelap, memperlihatkan ekspresi kengganan. Tetapi Lu Chen menunjukkan keterkejutannya, karena suaranya agak familiar, dan tetua yang menonton secara diam-diam pasti mengenalnya. Ah, Lu Chen menamparkan kepalanya, dan akhirnya teringat, itu Penatua Zhang dari Akademi Murid Inti. Saat itu, Penatua Zhang meremehkan Lu Chen, jadi dia bertaruh dengan Lu Chen bahwa jika Lu Chen masuk 10 besar daftar naga dan harimau, dia akan memotongnya. Pada akhirnya, Lu Chen benar-benar berhasil masuk 10 besar peringkat naga dan harimau, tetapi Penatua Zhang mendorong maju mundur, dan tidak memotong apapun. Yang mengejutkan Lu Chen adalah Penatua Zhang tidak menyimpan dendam karena masalah ini. Bagaimanapun, dia masih membelanya saat ini. Tidak masalah jika karakternya buruk, ada baiknya jika dia tidak memotongnya. Lu Chen membunuh 3 talenta seni bela diri dari Sekte Changyu kami. Karena dia memiliki kekuatan tempur untuk memurnikan para dewa, dia harus menerima tantangan saya. Jika tidak, bagaimana Anda Sekte Xuantian Dao akan menjelaskan kepada Sekte Changyu kami? Mengandalkan keunggulan Changyu Zong atas Xuantian Dao Zong, manusia berwujud dua yang memurnikan dewa menjadi sombong. Bagaimanapun, jika dia tidak menjatuhkan Lu Chen hari ini, dia tidak akan kembali. Sombong, kamu hanyalah murid dari Sekte Changyu. Penatua Zhang mengeluarkan suara marah. Saya tidak tahu apa kejahatannya, saya hanya tahu jika Lu Chen tidak melawan, Sekte Changyu saya akan membuat Sekte Xuantian Dao Anda tidak bisa makan. Pembangkit tenaga listrik dua bentuk yang memurnikan para dewa masih tidak perlu takut. Sekte Changyu selalu mendominasi Sekte Xuantian Dao. Apa yang dia takutkan? Takut, Xuantian Dao Zong juga takut. Kamu, suara Penatua Zhang terdistorsi oleh kemarahan, dan dia sangat tercekik sehingga dia tidak dapat terus berbicara.